Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajelis ilmu pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan ilmu yang kita pelajari dan memudahkan kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita dapatkan, sehingga ilmu tersebut bisa menjadi pemberat amalan timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Salawat dan salam pada Rasul yang mulia, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawaid Qur'aniyah, khamsina qa'idatan qur'aniyatan fin nafsi wal hayah, yaitu kaedah-kaedah di dalam Al-Qur'an yang dapat kita gunakan untuk diri kita dan kehidupan kita, yang di dalamnya terdapat 50 kaedah, sehingga bisa kita jadikan sebagai landasan tatkala mengambil sebuah sikap dan tindakan. Adapun kaedah yang kedua ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagai landasannya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 216. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 216 yang diawali dengan firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kaedahnya, diambil dari potongan ayat ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut baik untuk kalian. Sebaliknya, bisa jadi sesuatu itu yang kita kejar-kejar, yang kita impikan, yang kita berupaya, berusaha keras untuk mendapatkannya, ternyata sesuatu itu buruk bagi kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggagalkan kita untuk mendapatkannya. Hanya saja karena ketidaktahuan kita di balik hikmah yang sangat agung yang Allah sembunyikan di belakang itu yang membuat keimanan kita dipertaruhkan atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat ini ditutup oleh Allah dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini penutup yang sangat indah. Ketika kita berhasil memaknai ayat ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, semuanya akan beres, semuanya akan selesai. Kenapa? Allah yang tahu, saya nggak tahu. Kenapa Allah menjadikan ini? Kenapa Allah takdirkan ini? Allah yang tahu hikmah kebaikan untuk saya. Kita sering mengulang, pertama Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya. Allah Subhanahu wa taala mustahil berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala paling tahu mana yang terbaik untuk kita daripada kita sendiri. Ketika itu semuanya kita kumpulkan dan kita jadikan sebagai keyakinan, maka itu akan membantu kapan? Tatkala terjadi perkara-perkara yang tidak mengenakkan hati.
Ketika terjadi sesuatu yang menimpa kita, yang secara zahir sesuatu tersebut adalah beban, sesuatu tersebut adalah musibah, sesuatu tersebut adalah ujian. Tapi kalau kita memiliki kaedah ini, maka akan membantu untuk meringankan beban tersebut minimal di dalam hati kita. Hadhihi qa'idatun 'azimatun laha atharun balighun fi hayatil ladzina wa'auha. Ini adalah kaidah yang sangat agung yang memiliki efek positif yang luar biasa bagi orang-orang yang memahaminya. Wahtadu bihudaha, dan mengambil petunjuk dengan petunjuknya. Qaidah laha silatun bi ahadi usulil imanil azimah ala wa huwa al imanu bil qada'i wal qadar. Ini kaidah memiliki kaitan yang erat dengan pondasi keimanan. Dari rukun iman yang 6 itu al-imanu bil qada'i wal qadar. Ya. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini salah satu dari pondasi keimanan tersebut yang seseorang tidak mungkin dikatakan beriman jika dia tidak beriman kepada takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan para sahabat sampai Abdullah bin Umar itu mengatakan, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu." Kalian kalau berinfak seberat gunung Uhud, emas seberat gunung Uhud, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian beriman kepada takdir. Apa yang telah Allah catatkan tidak akan bisa kalian menghindar darinya, dan apa yang telah Allah takdirkan tidak akan mengenai kalian, tidak akan pernah mengenai kalian. Itu kesimpulan dari iman kepada takdir. Kalau Allah katakan kena, kena. Kalau Allah katakan nggak kena, tidak akan bisa kena meskipun semua orang berkumpul untuk mengupayakan itu. Itulah kesimpulan dari iman kepada al-qada wal qadar. Wa tilkumul qa'idatu hiya qauluhu subhanahu fi suratil Baqarah, ya sudah kita bacakan kaidahnya yang tadi. Wa hadzal khair al mujmal fassarahu qauluhu ta'ala fi suratin Nisa. Ayat ini ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat lain di dalam surat An-Nisa ayat 19. Bagaimana contohnya? Allah kasih contoh yang lebih detail. Tadi kan di surat Al-Baqarah 216, tafsirannya kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 19. 216 dengan An-Nisa ayat 19. Kata Allah, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali kalian bisa saja membenci istri-istri kalian, akan tetapi di balik itu semuanya Allah telah sediakan kebaikan yang sangat banyak, maka bersabarlah. Nah, ini juga sebagai kaidah yang bisa kita bawa pulang dan kita bisa jadikan nasihat untuk anak-anak kita yang akan menikah. Adik-adik kita, keluarga kita, keponakan kita yang menikah, ketika terjadi sesuatu cekcok dan lain sebagainya, fa'asa an takrahu fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sifat-sifat istri kalian, akan tetapi di balik itu semuanya ada kebaikan yang Allah sediakan. Apa? Minimal kebaikannya adalah kebaikan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa terhingga, ya, tidak terhingga. Oleh karenanya suatu ketika ada seorang syekh yang didatangi anak-anaknya yang sangat berbakti kepadanya. Semua anak-anaknya berbakti kepadanya. Ditanyalah syekh tersebut, bagaimana engkau mendapatkan bakti yang luar biasa dari anak-anakmu ini? Apa kata syekh tadi? Kesabaranku menghadapi ibu mereka.
ternyata syekh tersebut ditakdirkan oleh Allah menikah dengan wanita yang akhlaknya kurang baik, tetapi dia bersabar, Allah kasih ganti. Nah, ini sesuatu poin keduanya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang secara zahir pandangan kita itu buruk, bisa saja Allah Subhanahu wa taala di balik itu semuanya akan mendatangkan ganti yang lebih indah. Wa ma'nal qa'idati bi ikhtisar. Ya. Arti kaidah ini secara ringkas kata beliau, annal insana qad yaqa'u lahu syai'un minal aqdaril mu'limah, bahwasanya seseorang itu bisa saja terjerumus tertimpa takdir-takdir yang menyakitkan, allati takrahuha nafsuhu, yang dibenci oleh dirinya, farubbama jaza'a aw asabahu al-huzn, bisa saja dia ditimpa kesedihan dan lain sebagainya, wa zanna anna dzalikal maqdur huwa darbah al-qadiyah ala amalihi wa hayatihi, sehingga bisa saja dia menyangka bahwasanya ujian tersebut adalah benturan yang sangat-sangat berat atas angan-angan dan cita-citanya. Bisa kan Pak? Bayangin aja, udah lama menabung, tiba-tiba datang bencana, hilang, tiba-tiba diambil oleh maling. Saya tadi barusan ngobrol-ngobrol sama asatiz, ternyata salah satu teman itu di Aceh, beliau itu udah mempersiapkan pernikahannya, menyiapkan tempat, segalanya udah disiapin, tinggal hari H datang banjir, habis semuanya. Ini kan butuh penguatan, orang-orang yang seperti ini butuh dikuatkan. Itulah fungsi iman. Memang iman ini memiliki peran yang sangat luar biasa untuk kesehatan mental. Kalaulah bukan karena iman, rata-rata orang yang memicu dia melakukan tindakan bunuh diri dan lain sebagainya itu adalah kelemahan iman. Tapi ketika ada iman di sana, sebagaimana kisah Abu Qilabah yang pernah kita sampaikan, Allah taala alam, ya. Abu Qilabah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang di akhir dari hayatnya dia matanya buta, tubuhnya digerogoti dengan penyakit, bahkan kedua tangannya sudah tidak ada, dia sudah tidak bisa berdiri, ya. Dia sudah tidak bisa mencari nafkah, satu-satunya yang harta yang dia miliki adalah anaknya, dan anaknya pun ketika itu meninggal dunia dimakan serigala. Akan tetapi hari-harinya dia katakan, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Setiap hari dia mengatakan itu, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku keutamaan yang tidak dia berikan kepada hambanya yang banyak. Sehingga seorang pemuda ketika itu heran, dalam kondisi mata yang buta, tangan yang sudah putus, dia tubuh yang digerogoti dengan penyakit, kok bisa-bisanya dia mendapatkan keimanan yang sebegitu luar biasa? Apa katanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala masih memberiku keimanan dan memberiku lisan yang dengannya aku bisa memujinya. Inilah letak di mana seorang yang beriman itu mampu melihat sisi-sisi yang dia bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dari sisi itu. Kemudian fa idza bidzalikal maqdur yusbihu khairan 'alal insani min haitsu la yadri. Akan tetapi tiba-tiba ternyata takdir buruk tersebut berubah menjadi kebaikan yang ternyata dia tidak ketahui sebelumnya. Insya Allah nanti di ujung pengajian kita akan menyampaikan beberapa contoh nyata dari praktek atas kaidah ini dari asar-asar yang riwayat-riwayat yang sahih. Wal aqsus sahih, sebaliknya, kam min insanin sa'a fi syai'in zahiruhu khairun wastamarat fi sabilil husuli alaihi wa badala al-ghali wan nafisa min ajli al-wusuli ilaihi fa idza bil amri ya'ti ala aqsi ma yurid. Sebaliknya, bisa saja ada seseorang berupaya, dia menyangka ada sesuatu kebaikan,
kemudian dia berupaya untuk mengejarnya, dia kerahkan segenap kekuatannya, dia keluarkan modal di sana, dia investasi di sana, dia bercapek berletih untuk sampai ke cita-citanya tersebut. Ternyata kenyataannya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu, itu bisa menghancurkan dirinya, itu bisa memudaratkan dirinya. Oleh karenanya terkadang Allah tidak mengabulkan doa-doa kita, bukan karena Allah pelit, tapi Allah tahu ketika doa tersebut dikabulkan, bisa saja doa tersebut ternyata menjadi bumerang untuk kita. Kecuali doa-doa yang sifatnya umum, meminta surga, meminta rahmat. Tapi kalau doa yang sifatnya detail, spesifik, apalagi hal-hal keduniaan yang bisa jadi positif, bisa jadi negatif, terkadang tidak Allah kabulkan. Meskipun tidak Allah kabulkan untuk kita, tapi pahalanya sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala berdoa. Innaka idza ta'ammaltal ayatain al-karimataini al-ula wa tsaniyah wajadta anna al-ayata al-ula allati tahaddatsat an fardil jihad tatahaddatsat an alamin badaniyin wa jismiyin qad yulhaqu bil mujahidin fi sabilillah kama huwal ghalib. Kalau kita teliti ayat kedua ayat ini, kita akan dapati ayat pertama berbicara tentang rasa sakit secara jasad. Ya, ayat yang pertama Pak, wa asa an takrahu syai'an, itu ayat pertama. Ayat yang keduanya fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an. Jadi tolong kita fokus mana ayat 1 mana ayat 2. Maksudnya ayat 1 itu yang surah Al-Baqarah, ayat 2 yang dimaksud adalah surat An-Nisa yang ayat 19 tadi. Nah, kalau kita mau menta'ammul, memperhatikan dengan seksama, bahwasanya ayat yang pertama itu konteksnya berbicara tentang apa Pak? Ayat yang pertama itu Al-Baqarah 216 itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang jihad. Ternyata di dalam jihad itu ada sesuatu yang tidak kita suka, dan rata-rata orang nggak suka. Apa itu? Kematian. Rata-rata orang nggak ada orang yang suka mati. Apalagi kehilangan anggota tubuh, apalagi kehilangan anggota keluarga, apalagi kehilangan harta dan benda, keletihan, meninggalkan istri dan anak-anak, bisa jadi pulang, bisa jadi tidak. Yang ditinggalkan khawatir, yang meninggalkan juga khawatir. Nanti kalau dia meninggal, ternyata dia kalah di medan tempur, siapa yang mengurusi anak istrinya? Ini secara zahir. Ya. Wa idza ta'ammaltal ayata tsaniyah wa hiya ayatu mufaraqatin nisa wajadtaha tatahaddatsu an alamin nafsiyyin yalhaqu ahad az-zawjaini bisababi firaqihi li zawjihi. Adapun ayat yang kedua surah An-Nisa, di dalamnya terdapat rasa sakit yang rasa sakitnya bersifat perasaan, bukan bersifat fisik, yaitu apa? Rasa sakit perceraian. Ya, rasa sakit perceraian. Wa idza ta'ammalta fi ayatil jihad wajadtaha tatahaddatsu an ibadah minal ibadat wa idza ta'ammalta ayatan nisa wajadtaha tatahaddatsu an alaqat dunyawiyah. Kalau kita lihat ayat pertama, maka ayat pertama berbicara tentang ibadah, yaitu jihad. Adapun ayat kedua, dia berbicara tentang hubungan muamalah, hubungan suami istri. Idzan, kalau begitu, fanahnu amama qa'idatin tanawalat ahwalan syatta. Berarti kita berada pada satu kaidah yang kaidah ini bisa diterapkan untuk banyak sisi kehidupan. Ya, baik itu rasa sakit yang kita rasakan itu bersifat hati, batin, atau rasa sakit yang bersifat fisik. Kaidah ini bisa menjadi peredam itu semuanya kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mengimaninya. Diniyah, dunyawiyah, badaniyah, nafsiyah, secara agama atau secara dunia, secara fisik atau secara hati. Wahiyya ahwalun la yakadu yanfak anha ahadun fi hadhil hayat.
dan ini adalah perkara yang kita tidak bisa lari darinya. Kita ini hidup, kalau enggak di antara ibadah berarti perkara dunia. Kalau hidup kita kalau enggak berkaitan dengan fisik, kalau enggak berkaitan dengan batin. Nah, dan semua itu ada ujiannya. Fisik ada ujiannya, batin juga ada ujiannya. Dan kesemua itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala solusi agar kita tidak terus-menerus berlarut-larut dalam kesedihan. Bahkan naudzubillah, jangan sampai ada seseorang yang meragukan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berat Bapak dan Ibu. Ketika syaitan sudah berhasil masuk ke dalam hati seorang hamba, kemudian dia berhasil membisikkan dan memberikan was-was keraguan-raguan tentang konsep keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang dekat di ambang kekufuran. Ya, Pak. Syarat la ilaha illallah itu al-yaqin alladzi yunafi syak. Syarat diterimanya la ilaha illallah itu adalah yakin yang menolak keraguan. Bayangin, Pak. Makanya syirik itu akhfa min dabibin namlah. Sesungguhnya kesyirikan itu dia lebih tersembunyi dan lebih halus daripada dabibin namlah, daripada langkah seekor semut. Nah, ini penting untuk kita khawatir bersama, sehingga kita terus mengawal kondisi keimanan kita. Memang terkadang kita tidak mengungkapkan itu, Pak, tapi hati bergejolak. Kapan itu? Ketika musibah terjadi. Ya, kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, semua iman kita mah sama. Semua mengaku cinta sama Allah. Yang membedakannya kapan? Ketika musibah. Itu yang membedakan. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun yanqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Ada orang itu yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di waktu enak saja. Kalau dia ditimpa perkara-perkara yang baik-baik, yang enak-enak, Allah sayang, Allah cinta, saya cinta Allah, saya sayang Allah, Allah masya Allah baik gitu kan, Allah maha baik. Tapi ketika dia ditimpa perkara yang tidak mengenakkan, dia kembali kepada kekufuran. Itu banyak. Nah, jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya tatkala kita enak. Nah, tapi lihatlah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, meskipun diuji dengan penyakit yang cukup lama bertahun-tahun, dia tetap tidak meninggalkan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting bagi kita untuk melihat, membaca, mempelajari kembali kisah-kisah orang-orang yang ditimpa oleh ujian dan musibah yang besar, yang bahkan musibahnya jauh lebih besar daripada musibah kita, dan mereka mampu bertahan di atas itu. Dan itu banyak sekali. Baik. Jubilat ala kadrin wa anta turiduha safhan minal aqdha'i wal aqdhari. Ya. Hidup dunia ini dipenuhi dengan ujian-ujian, sementara kita menginginkannya bersih dari ujian. Berarti nggak mungkin. Ya. Hal yang mustahil. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat lain Al-Balad juz 30 ayat 4. Allah, ini tafsirnya sudah kita belum ya Pak ya, belum sampai kita ke sini. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, kami telah menciptakan manusia dalam kesusahpayahan. Idza tabayyana hadza fa'lam anna i'mal hadhihi al-qa'idah al-Qur'aniyyah fil hayati min a'zami ma yamla'ul qalba tuma'ninatan wa rahatan. Ketika kita tahu bahwasanya hidup ini semuanya ujian tanpa terkecuali. Senangnya ujian, susahnya pun ujian. Dan kita menyangka Pak bahwasanya kalau kita senang kita sedang tidak diuji, salah. Justru itulah banyak orang yang gugur, banyak yang nggak lulus ketika diuji dengan kesenangan. Ya, semuanya ujian, Pak. Dapat harta ujian, nggak dapat harta ujian. Menikah ujian, nggak menikah ujian. Punya anak ujian, nggak punya anak ujian.
Berprestasi ujian, nggak berprestasi juga ujian. Diterima kerja, nggak diterima kerja, dua-duanya ujian yang sama dan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkadang hilang dari cara berpikir sebagian orang. Orang itu banyak yang menyangka ujian itu ketika susah aja baru ujian. Saya ini heran ya lihat bapak ini ya, kayaknya bapak tuh nggak pernah loh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Itu semua kehidupan ya ujian. Semua kita tanpa terkecuali hidup kita semuanya ujian. Oleh karenanya ketika ada seorang wanita, ya nggak usahlah kita pakai ini, kita pakai hadis Nabi saja. Kalau cerita bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kita pakai aja hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabrani. Suatu ketika datang seorang Al-A'rabi. A'rabi ini beda sama Arab. Kalau A'rabi itu Badui. Kalau Arabi itu Madani, tinggal di kota. Kalau A'rabi tinggalnya di kampung, ya, di Badiah, Badui, ya, gunung-gunung apa segala macam. Lewat di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'ajabathu sihhatuhu. Nabi pun terkagum dengan kesehatan yang luar biasa. Langsung ditanya sama Rasul, hal marra bika suda'un qad? Pernah sakit kepala enggak? Rasul nanya. Sangkinkan si A'rabi ini enggak pernah sakit, Pak. Sampai dia nanya, sakit kepala itu apa, wahai Rasul? Rasul menjelasin, sakit kepala itu kayak gini, sakitnya kayak gini. Oh, nggak pernah, kata dia. Kemudian Nabi bertanya lagi, hal asobat kahumma qad? Kamu pernah kena panas atau demam? Saking nggak pernah demamnya, A'rabi bertanya lagi, apa itu humma? Ini luar biasa, Pak. Jangankan kena demam aja dia nggak tahu itu apa gitu kan, saking sehatnya gitu. Katanya dijelaskan sama Nabi, ummah itu adalah panas yang seperti ini, dijelaskan. Oh, nggak pernah Rasul. Habis itu Arabi berlalu pergi. Tentu Rasul diberi wahyu kan, disampaikan oleh Jibril. Apa kata Rasul? Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila dzakal Arabi. Siapa yang ingin melihat calon penghuni neraka, lihat itu nih contohnya ini. Jadi ujian, Pak, ujian. Ya, semuanya ujian. Ya, semuanya ada hisabnya. Ya, ketika kesehatan tidak diperuntukkan untuk ketaatan, berarti tidak lulus kita. Ketika kaki, tangan, pikiran, badan, kecerdasan tidak diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gagal, berarti kita gagal. Ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik agar kita lulus atas semua ujian-ujian tersebut. Ujian syukur dan ujian sabar. Ada yang diuji dengan nilai syukur, ada yang diuji dengan nilai sabar. Wa min ahammi asbabi daf'il qalaqi alladhi asafa bi hayati katsirin minan nas bisababi mawqifin minal mawaqif aw bisababi qadrin minal aqdaril mu'lima jara alaihi fi yaumin minal ayyam. Ya ini kaidah ini merupakan sebab untuk mengobati semua takdir-takdir buruk yang dirasakan oleh manusia dalam kehidupannya. Walau qallabna qasasal Quran. Nah, sekarang dia masuk nih dalam contoh ini, Pak. Ini seru ini. Kalau kita qalabna, membuka, ini qalaba yaklibu ini, Pak. Nah, ini qalaba yaklibu namanya. Kalau kita buka bolak-balik lembaran-lembaran Al-Quran, wasafahati tarikh dan lembaran-lembaran sejarah, au nazarna fil waqi', atau kita melihat kenyataan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang kita lihat sehari-hari, lawajadna min dzalika ibaran wa syawahida katsira. Kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang nyata dari kaidah tadi.
La'allana nudzakir bi ba'dhin minha. Kita akan menyebutkan sebagian saja. Kita akan sebutkan 5 saja. Asa ayakuna fi dzalika silwah likulli mahzunin aw salwah likulli mahzunin wa ibrah likulli mahmumin. Agar menjadi tasliyah, hiburan, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sedang ditimpa musibah, orang-orang yang sedang sedih. Pertama, qissatu ilqa'i ummi Musa liwaladiha fil bahr. Kisah, kita kadang baca ayat ini Pak lewat-lewat aja, jarang kita berhenti. Kemudian caranya Pak kalau mau mentadabburi ayat Al-Quran itu, caranya kita jadikan kita di posisi itu. Kayak Bapak baca ini kisah Nabi Ibrahim dan anaknya. Nabi Ibrahim diperintah menyembelih Ismail. Supaya mengena kisah itu, bayangkan Ibrahim itu kita, terus kita diperintah menyembelih anak kita. Itu baru kena itu Pak. Jangan kita pakai sudut pandang Nabi Ibrahim sama Ismail, tapi kita coba bayangan Pak, tiba-tiba kita disuruh menyembelih dan kita nggak tahu ini anak akan tersembelih atau akan diganti sama kambing gitu kan ya. Itu kan ngeri gitu Pak. Itu udah nunggu anaknya lama ya Allah. Nabi Ibrahim itu di usia 80 tahun itu baru punya anak. Lama menunggu. Tiba-tiba udah lahir, lagi gagah-gagahnya disembelih. Gak ada tuh Nabi Ibrahim sedetik pun bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini udah dapat anaknya udah lama, sekalinya dapat disembelih. Gimana ini ya Allah? Di mana keadilanmu? Gak ada. Tidak seperti orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang yang mengingkari sebagian nas-nas. Ada yang mengatakan di mana keadilan Allah? Karena ada yang mengatakan seperti itu Pak. Ya. Sebagaimana yang dikatakan Amr bin Ubaid, sesungguhnya ada seseorang beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta. Tiba-tiba di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk neraka. Apa kata dia? Gak mungkin ini hadis kayak gini. Seandainya saya mendengar Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis ini, saya akan tolak. Seandainya saya mendengar Nabi Muhammad yang menyampaikan hadis ini, pasti saya tolak. Bahkan seandainya saya dengar Allah menyampaikan ini, tetap saya tolak. Kenapa? Bertentangan dengan keadilan. Keadilan siapa? Kita aja yang nggak memahami maksud dari hadis tersebut. Baik. Fa anta idza ta'ammalta wajadta annahu la akraha li ummi Musa min wuqu'i ibniha biyadi ali Fir'aun. Kalau kita tadabburi kisah ini, tidak akan pernah ada sesuatu yang paling berat oleh seorang ibu yang sangat mencintai anaknya daripada mencampakkan anaknya kemana? Ke laut. Campain ke laut atau ke sungai Nil itu. Ya Allah. Wa ma'adzalika zaharat awaqibuhul hamidah wa atharuhu at-tayyibah fi mustaqbalil ayyam, wa hadha ma tu'abbir anhu khatimatu hadhihi al-qa'idah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Akan tetapi akhir dari kisah ini lebih manis, sebagaimana kecocokan dengan kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu. Bayangin Pak, itu mamanya Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa tidak dihanyutkan ke sungai itu, yang terjadi apa? Fil yam itu kan bisa diartikan laut, bisa juga diartikan sungai. Yang penting fil yam. Ya. Itu Nabi Musa udah kena sembelih itu. Nah. Yang kedua, Nabi Musa ketika sampai ke istana Fir'aun itu hidupnya jadi enak. Yang tadinya orang tuanya miskin, sekarang orang tuanya pindah tinggal di istana, digaji sama Fir'aun, menyusui anaknya dalam keadaan tidak takut.
Kalau seandainya ibunya Nabi Musa nggak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, memaksakan dirinya, taruhlah Nabi Musa tetap hidup. Yang terjadi apa? Yang terjadi menyusui anaknya dalam keadaan takut-takut, dikejar-kejar sambil sembunyi-sembunyi. Nah, ini dikasih enak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya itu, Pak. Tinggal di istana, kasih makan yang layak. Kenapa? Harus menyusui anak angkatnya Firaun. Kan anak angkatnya Firaun jatuhnya Nabi Musa itu kan digaji, tinggal di sana aman. Nggak ada yang berani merendahkan ibunya Nabi Musa, itu nggak berani. Menyusui anak angkatnya Firaun, terlindungi keamanannya, Pak. Tapi siapa yang bisa mampu menembus itu semuanya kalau bukan iman? Sampai ibu Nabi Musa, fa asbaha fuadu ummi Musa farigha, dalam surat Al-Qasas. Sampai hati ibunda Nabi Musa itu kosong, sedih. Kenapa? Anaknya masih kecil. Wah, ini berat, Pak. Anak kecil itu, ada ustadz suami istri sibuk kerja kan, ya punya anak masih kecil, akhirnya dititiplah anak kecilnya itu di kampung. Tiap hari nangis itu mamanya itu. Akhirnya nggak mampu, dijemput lagi anaknya. Nggak kuat, Pak, pisah sama anak. Dia juga pernah ada obrolan kan, seandainya ini anak kita yang masih kecil ini kita titip di rumah neneknya di kampung, kuat nggak kira-kira? Kalau bapak mungkin agak kuat lah, tapi ibunya nggak bakal kuat. Hari-hari nangis itu, hari-hari dengerin rekaman suara anaknya, ujung-ujungnya dijemput. Padahal itu dititip ke nenek, ini dicampakkan ke laut. Tapi seperti itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Selagi yang memerintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan yang harus menjawab, bukan logika. Banyak orang di zaman sekarang ini terlalu mendewa-dewakan akal, mendewa-dewakan logika. Nggak masuk akal sama dia, ditolak sama dia. Pokoknya sesuatu yang nggak masuk di nalarnya ditolak sama dia. Kita nggak punya konsep itu, Pak. Ya, konsep para sahabat itu sami'na wa ta'na, itulah yang membuat mereka jaya. Ya. Baik, yang kedua, wa ta'ammal fi qissati Yusuf alaihi salatu wassalam tajid anna hadhihi al-ayah muntabiqatan malintibaqi ala ma jara lahu wa li abihi Yaqub alaihi assalam atau alaihi wassalatu wassalam. Lihatlah kisah Nabi Yusuf yang sudah panjang lebar kita ceritakan, ya, luar biasa. Berpisah dengan ayahnya, dicampakkan ke sumur, masuk ke dalam penjara, dituduh ingin mencoreng kehormatan istana. Yang terjadi apa, Bapak dan Ibu? Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diangkat menjadi wazir, kemudian menjadi raja. Yang ketiga, wa ta'ammal fi qissatil ghulamil ladzi qatalahu al-Khidr bi amrillahi ta'ala fa innahu 'allala qatlahu bi qawlihi. Lihat kasih, Pak. Lihatlah kisah Nabi Khidir tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membunuh seorang anak kecil, yang beliau mengatakan, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Ini ada pelajaran luar biasa, Pak. Sekelas Nabi Musa pun mengingkari itu kan. Berarti takdir itu kekhususan yang disembunyikan oleh Allah. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Malaikat sampai nabi tak bisa melihat apa yang dibalik itu semuanya. Takdir sirrun min asrarillah, itu adalah rahasia mutlak Allah. Malaikat, para nabi pun tidak bisa menebak kecuali kalau Allah kasih tahu. Kalau Allah nggak kasih tahu, nggak ada yang bisa tahu. Nabi Musa, Pak, sekelas Nabi Musa ini ulul azmi minar rusul. Nabi Musa ini nabi yang luar biasa ini. Pun
tidak bisa mengetahui hikmah di balik itu semuanya kalau tidak dikasih tahu oleh Khidir. Yang Nabi Khidir ini dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kaedah ya. Kalau udah urusan takdir memang ibaratnya kita gigi kita itu kita gini kan, pasti ada hikmahnya gitu. Meskipun berat harus keluar dari lisan kita kata-kata yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kam min insanin lam yuqaddirillahu taala an yarzuqahu bil walad fadaqa dzalika sadruh. Betapa banyak orang yang menikah tidak diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sempit hatinya. Nah, wa hadza syai'un tabi'i. Ini hal yang tabiat, hal yang biasa. Lakinnalladzi la yanbaghi an yastamir huwal huznud daim. Tapi yang tidak boleh berlarut-larut adalah kesedihan, wasyu'ur bil hirman, dan perasaan seakan-akan kita dirugikan gitu ya. Alladzi yaqdi ala baqiyati masyairihi fil hayah, yang merusak kehidupan kita yang lainnya. Ini berbicara tentang anak. Sebelum anak apa, Pak? Sebelum anak apa? Apa, Pak? Sebelum punya anak apa, Pak? Nikah. Sama. Betapa banyak orang yang Allah tahu ternyata yang terbaik untuk dia bukan pernikahan. Nikah hancur hidupnya, hancur agamanya, rusak akidahnya. Itu yang Allah tahu. Allah sayang sama dia, Allah takdirkan dia nggak menikah sampai meninggal dunia, masuk surga dia. Itu yang terbaik. Tapi kita memang diperintahkan untuk berupaya, berusaha, tapi jangan sampai kita menggantungkan itu semuanya pada usaha kita. Serahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita berjalan tenang. Kalau orang tadi, Pak, dengan adanya anak, ternyata Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya dia kalau punya anak, jangankan anaknya, dia berdua pun bisa kufur. Jelas ayatnya, Pak. Fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Siapa yang bisa menduga anak selucu ini, ya Allah, gitu kan. Semanis ini, selucu ini, secomel ini, nanti kelak kalau besar jadi kafir dan memaksa kedua orang tuanya menjadi kufur. Siapa yang bisa menebak itu, Pak? Enggak ada. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala yang bijaksana. Allah takdirkan itu sehingga diperintahkanlah kepada Nabi Khidir untuk membunuh anak tersebut. Ya. Ini menjadi pelajaran untuk kedepannya nih, Pak. Ini kisah-kisah ini diceritakan bukan hanya untuk pengantar tidur, bukan hanya untuk mengisi waktu, bukan. Tapi ini kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan nyata kita. Ya. Semuanya kita kiaskan ke semuanya. Kendaraan contohnya. Kita belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan yang kita inginkan. Barangkali Allah nggak pengen kita punya itu. Memang Allah nggak pengen. Udah pontang-panting kita usahakan, nggak dapat. Berarti itu yang terbaik. Kita usahanya sudah maksimal, ya. Biduni taksir, sudah tidak muqassir di dalam usahanya, udah maksimal. Akan tetapi hasilnya memang seperti itu. Pahalanya berarti sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengatakan kita hanya memiliki usaha, adapun hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaita man hurima ni'matul walad yata'ammal hadhil ayah. Seandainya saja orang yang tidak punya anak itu mentadabburi ayat ini. Walaisa liyudhib husnahu faqat, bukan hanya untuk menghilangkan kesedihannya saja. Bal yatma'inna qalbuhu wa yanshariha sadruh, akan tetapi agar hatinya menjadi tenang, dadanya menjadi lega. Walaitahu yanzuru ila hadzal qadar bimanzarin ni'mah war rahmah. Seandainya kita mampu melihat setiap takdir buruk dengan kacamata rahmat. Makanya pernah kan, Pak, kita dalam kajian kita katakan takkan sampai kita kepada derajat manisnya iman sampai kita meyakini anna man Allahi ata, bahwasanya ketika Allah sedang menahan, ketika Allah sedang tidak mengasih, sejatinya itulah pemberian terbaik. Anna man Allah man'a Allahi
ataun. Sesungguhnya sesungguhnya saat Allah tidak memberi, itulah pemberian. Hakikatnya itu adalah pemberian. Jika Allah tidak memberikan kita apa yang kita mau, sejatinya Allah telah memberikan kita keselamatan. Karena sesuatu itu seandainya Allah kabulkan, bisa jadi merusak kehidupan kita. Baik. Wa anna Allah Ta'ala qad yakunu sarafa hadhihi ni'mata rahmatan bih. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dan memalingkan nikmat ini sebagai bentuk kasih sayangnya, wa mayadri, dan kita tidak tahu. La'allahu idza ruziqa biwaladin ayakuna hadzal waladu sababan fi syiqai walidayhi wa ta'asatihima wa tanghisi 'aishihima au tashwishi sum'atihima. Bisa saja kalau Allah kasih anak kepada kedua orang tua tadi, anak tersebut menjadi sebab kesusahan, beban, dan kerusakan kehidupannya. Baik, yang keempat, sebenarnya ini Pak, halamannya ini cuma 1, 2, 3, 4, 5 halaman cuma Pak. Cuma mensyarahnya ini agak panjang. Sebentar insya Allah. Fi muqaddimati ghazwati Badar. Sekarang kita masuk ke kisah para sahabat. Tadi kisah umat terdahulu, kisah nabi-nabi terdahulu. Di awal-awal perang Badar, yurabbil Qur'anu fi atba'ihi hadzal ma'na. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 5 dan 6. Ya. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Ini memang untuk membaca poin ini mesti mengkaji sudut pandang tarikh atau sejarah. Di perang Badar, Allah Subhanahu wa taala takdirkan bertemu pasukan Rasul dengan pasukan Abu Sufyan. Pasukan Abu Sufyan ini tidak bersenjata. Kalaupun bersenjata, senjata tidak lengkap. Allah takdirkan bertemu, berperang, dan pasukannya Abu Sufyan kalah. Tiba-tiba pasukan Abu Sufyan meminta bantuan kepada Abu Jahal. Sementara pasukan Abu Jahal itu banyak dan persenjataannya lengkap. Di awal-awal perang Badar itu kaum mukminin itu lebih pengen berperangnya sama Abu Sufyan, gak mau perang sama Abu Jahal. Kenapa? Karena pertama secara jumlah kalah, yang kedua secara pengalaman perang juga kalah, yang ketiga peralatan persenjataan. Jadi mereka itu pengennya melawan kelompok Abu Sufyan aja. Abu Sufyan kemudian kelebihannya Abu Sufyan membawa banyak barang-barang dan harta. Jadi enak gitu kan. Tapi Allah pengennya mereka perangnya melawan Abu Jahal, bukan Abu Sufyan. Maka terjadilah perdebatan yujadilunaka fil haqq, sampai-sampai sebagian sahabat itu negosiasi sama Nabi gitu kan. Berarti ini kan sahabatnya manusia kan Pak ya. Rasul, masa kita ngelawan yang ini gitu. Bahasa kitanya kayak gitu lah. Nggak bisa ngelawan Abu Sufyan aja, enggak. Allah pengen kalian melawan pasukannya Abu Jahal, bukan Abu Sufyan. Ternyata terjadi nggak peperangan itu Pak? Terjadi. Itu enaknya para sahabat Nabi itu kalau udah dari Allah Subhanahu wa taala yang turun ayat sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Kalau ayat belum turun barangkali mereka masih diskusi, tapi kalau udah ayat yang turun disampaikan oleh Nabi udah selesai. Walhasil yang terjadi apa Pak? Ketika peperangan berkecamuk, datang bantuan, para malaikat turun. Ternyata yang menang adalah pasukan kaum muslimin. Mereka mendapatkan ghanimah yang banyak. Kemudian yang terjadi apa Pak? Mereka menjadi lebih terhormat dan disegani. Jadi itu viral beritanya kemana-mana. Itulah mula-mula wibawa Islam terangkat dengan perang Badar. Keutamaan selanjutnya Pak, alumni perang Badar mendapatkan keutamaan yang tidak ada daripada sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah SAW tentang alumni Badar? La'allallah qad ittala'a ala qulubi ahli Badar. Ini tazkiyah luar biasa, rekomendasi yang luar biasa. Allah telah melihat isi hati orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Allah mengatakan
i'malu ya ahla badrin qad ghafartu lakum, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, berbuat sesuka hati kalian, aku sudah mengampuni kalian. Sampai-sampai Hatib ibnu Abi Balta'ah ketika beliau disinyalir terindikasi melakukan sebuah pengkhianatan dengan membocorkan rahasia Rasulullah SAW tatkala penahlukan kota Mekah, yang kita ketahui bersama bahwasanya Rasul ketika melakukan penahlukan kota Mekah, Fathu Mekah itu beliau ingin merahasiakan, jangan ada yang tahu. Tapi Hatib ibnu Abi Balta'ah membocorkan rahasia tersebut karena ingin menyelamatkan keluarganya yang barangkali masih kafir di kota Mekah. Dan ditangkaplah Hatib ibnu Abi Balta'ah, dikejar Ali bin Abi Thalib, Mikdad bin Aswad dan beberapa pasukan yang lain mengejar si wanita yang membawa surat tersebut. Kemudian dibawalah Hatib ibnu Abi Balta'ah, dibukakan suratnya, ternyata ada tulisan dari Hatib ibnu Abi Balta'ah. Wah, itu mendidih Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, izinkan saya menebas kepala orang munafik ini. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan ya Umar, tahukah engkau Hatib ini pernah ikut perang Badar? Kalau udah ikut perang Badar tuh aman, Pak. Tahu nggak Umar, Hatib ini pernah ikut perang Badar. Jadi ibarat Pak, kalau udah kena perang Badar itu udah masuk tersentuh dengan perang Badar, berarti udah aman Pak. Mau jungkir balik hidup setelah itu surga udah. Gak akan ada yang kufur alumni Badar atau dijamin semuanya. Kenapa? Rekomendasi langsung dari Allah. Pasti Allah yang jaga keistiqomahan mereka. Allah sudah melihat isi hati para sahabat yang ikut perang Badar. I'malu ma syi'tum, berbuat sesuka kalian, qad ghafartu lakum. Itu penghargaan. Memang gitu Pak. Makanya berbeda orang yang ikut di awal-awal perjuangan dengan orang yang ikut setelah melihat perjuangan sudah maju, beda. La yastawi man anfaqa min qablil fathi aw qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Surat Al-Hadid. Gak sama orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah, orang yang berinfak berjihad di awal-awal dengan orang yang ikut nyumbang ketika sudah melihat udah berkembang, udah buka cabang, baru ikut gitu kan. Udah mantap ini gitu. Gak sama, beda. Kami juga kayak gitu Pak, di dunia kerja juga kayak gitu kan. Orang yang merintis nih bersama-sama jatuh bangun beda. Kalau dia ngasih usulan itu orang itu melihatnya kayak gini Pak, gitu. Kalau orang yang baru-baru nanti dulu gitu kan. Memang kayak gitu adanya. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Siapa yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan berjihad sebelum Fathu Makkah dengan orang yang ikut belakangan nggak bisa disama-samakan. Kayak kalau ada program-program kebaikan kok kita bisa kalau bisa kita di awal. Kenapa? Kalau untung atau rugi, jaya atau enggak jaya, kita paling besar di situ pahalanya daripada orang yang lihat tiba-tiba nanti udah maju baru ikut gitu kan. Sangat-sangat beda. Baik. Yang kelima, ayat yang kelima atau kisah yang kelima dari sunnah, dari hadis Nabi SAW banyak sekali. Di antaranya adalah kisah Ummu Salamah. Mohon maaf ya Pak, saya kurang nyaman kalau saya membacakan ayat. Saya ragu kebenaran yang saya baca tadi. Saya berdosa lagi. Surat Al-Hadid ayat 10 tadi yang saya baca ya. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. La yastawi minkum, ada minkumnya tadi. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Baik, yang kelima, Ummu Salamah memiliki suami yang sangat baik namanya Abu Salamah. Ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW mengajarkan satu doa.
Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan kata-kata yang diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma ajirni fi musibati, atau Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidaklah seorang yang membaca doa ini kecuali Allah akan menggantikan yang lebih baik. Apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik. Kecuali pasti Allah ganti. Hadis riwayat Muslim nomor 918. Qalat, berkata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah qultu ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Ketika suaminya meninggal, dia mengatakan, kalau aku baca doa ini, kira-kira siapa pengganti Abu Salamah? Kayaknya udah nggak ada lagi lah laki-laki yang lebih hebat daripada Abu Salamah ini. Kenapa? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah SAW, orang yang pertama kali hijrah. Summa ini qultuha, akan tetapi aku tetap membaca doa tersebut karena yang ngajarkan Rasul. Fa akhlafallahu li Rasulullah, kemudian Allah menggantikan Abu Salamah dengan Rasulullah. Ijma, tak ada keraguan, manusia yang paling afdol, paling mulia, bukan hanya lebih afdol daripada Abu Salamah, lebih afdal daripada semua manusia yang ada, bahkan malaikat sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'ammal hadha syu'ur alladhi intaba Umma Salamah wa huwa syu'ur yantabu ba'dan nisa'i allati yubtalaina aw yubtalina bifaqdi aqwa man tarbutuhunna bihi alaqa fi hadhil haya wa lisani halihin. Lihatlah wanita yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan sosok yang sangat dia cintai, ya, yaitu suaminya. Akan tetapi Allah jadikan kehilangan tersebut di baliknya ada hikmah. Barangkali Allah ingin menggantikan sesuatu yang lebih baik. Baik. Terakhir ini, terakhir. Wa fil waqi', kisah nyata kata beliau, katsirah jiddan. Kata beliau, ini kejadian sekarang. Jadi luar biasa ini beliau ini Pak, memberikan contohnya aja runut dari Quran, dari hadis, dari al-waqi'. Suatu ketika kata beliau, ada seorang laki-laki yang mau berangkat naik pesawat. Ya, tiba-tiba beliau letih, capek, sehingga beliau pun tertidur. Tiba-tiba gara-gara itu dia terbangun, ternyata pesawatnya sudah terbang. Ya, ketika dia sadar, ternyata pesawatnya sudah di atas gitu kan. Nah, maka beliau pun dhaqa sadruhu, hatinya pun sempit lah. Nadima nadaman syadidan, menyesal dia, kenapa saya tidur, kenapa enggak saya tidur di pesawat aja tadi ya gitu kan. Tiba-tiba ya yang terjadi wa huwa 'alaiha hatta u'lina an suquti tilka ta'ir, sampai beredarlah berita bahwasanya pesawat yang tadi itu jatuh, kemudian terbakar dan menewaskan seluruh penumpang. Nah, pertanyaannya, alam yakun fawatu rihlah khairan li hadzal rajul? Bukankah tidak berangkatnya si laki-laki tadi itu lebih baik untuk dirinya? Jawabannya iya. Walakin ainal mu'tabirun al mutta'izun, akan tetapi mana di antara kita yang mau mengambil pelajaran. Alal mar'i an yas'a ilal khairi juhdah wa laysa alaihi an tatimmal maqasid. Kita, kewajiban kita hanya berupaya, adapun tujuan sampai atau tidak sampai bukan di tangan kita. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil asbab-asbab yang disyariatkan, tapi hasilnya harus digantungkan kepada Allah, dan jangan kita paksakan harus seperti ini ya Allah, harus seperti enggak. Harus seperti yang Allah inginkan.
baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kemudian terakhir saya tutup dengan perkataan seorang penyair, min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'iwadun wa ma minallahi in dhayya'tahu 'iwadun. Segala sesuatu yang hilang pasti ada gantinya kecuali satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah Allah yang hilang dari kita, mau kemana pun kita cari gantinya takkan dapat. Selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih meridhoi kita, insya Allah semuanya akan berjalan baik-baik saja. Ini yang dapat kita sampaikan. Ternyata sepertinya ke depannya kita hanya bisa mengambil satu kaedah lah. Kan lumayan itu Pak. Ya, satu pertemuan satu kaedah. Bawa pulang gitu kan, ya nggak masalah, kita juga tidak buru-buru. Allahu ta'ala alam bisawab. Jika ada pertanyaan kita persilahkan ya. Ada yang mau bertanya Pak? Ya silakan Pak. Silakan. Sebenarnya antara syukur sama sabar itu bagusan yang mana Pak? Gimana Pak? Dua-duanya bagus. Mana yang lebih utama? Gak ada. Yang paling bertakwa yang paling utama. Sebagaimana jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya tentang mana yang lebih utama. Ya, orang yang bersabar atau orang yang bersyukur, beliau katakan yang paling bertakwa. Ya, karena siapa yang paling bersyukur ketika diuji dengan syukurnya, contohnya dia dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia syukurnya 70%. Dengan musibah yang Allah berikan kepada dia sabarnya ternyata cuma 60%. Syukur lebih utama daripada si sabar ini. Ya. Seperti itulah kira-kira analoginya. Siapa yang paling bersyukur dengan ujian yang Allah berikan? Kalau seandainya yang dituntut itu adalah syukur, itu dilihat dari nisbahnya. Karena semuanya ujian. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau ini sabarnya 90%, ini syukurnya 80%, sabar lebih utama daripada yang bersyukur. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Dan Allah yang paling tahu dengan apa Allah ingin menguji kita. Allah yang lebih tahu, dan Allah memilihkan ujian tersebut berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dua-duanya berat Pak. Kita nggak bisa juga mengatakan lebih berat ini dari itu atau lebih ringan ini daripada itu, karena kita barangkali belum di posisi keduanya. Kita belum pernah merasakan sabarnya Nabi Ayub, dan kita belum pernah juga merasakan kemegahan Nabi Sulaiman. Berat nggak itu Pak? Berat itu Pak. Astaghfirullahaladzim. Al-Baji, Al-Imam Al-Baji Al-Maliki dengan Al-Imam Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Ada dua imam ini Pak. Al-Baji Al-Maliki ulama dari kalangan mazhab Imam Malik. Ya, kalangan mazhab Maliki. Miskin. Security, satpam, ulama, tapi jadi ulama Pak. Ibnu Hazmin Al-Andalusi dari ulama mazhab Zahiri. Ya, mazhab kelima lah mungkin ya. Daud Az-Zahiri. Ulama juga. Kaya sekaya-kayanya. Itu kalau debat. Kalau ini belajarnya di kursi permadani, makanan yang luar biasa. Kalau ini belajarnya Pak, itu di bawah lampu yang remang-remang, bukan kayak sekarang ini lampunya. Lampu security lah. Lampu pos ronda, itu belajar di situ sambil jaga malam gitu kan. Al-Baji. Mereka itu sering debat. Ini ulamanya sering debat ini. Mereka berdua sering diskusi lah. Tapi nggak kayak kita diskusinya marah-marahan, gontok-gontokan kayak gitu. Mereka itu kalau udah habis diskusi ngomongnya gini, "Oh, uzurni. Tolong maafkan saya kalau saya salah ya. Kalau saya ada salah-salah, maafkan saya. Kenapa? Karena saya itu belajarnya pakai lampu yang remang-remang.
Jadi bisa saja salah gitu, salah baca gitu kan ya. Itu kata Al-Baji. Apa kata Ibnu Hazmin? Beliau mengatakan, saya juga mohon maaf ya kalau saya ada salah-salah, kurang-kurang, salah-salah dalil gitu. Kenapa? Karena saya baca bukunya di atas kursi emas katanya. Maksudnya apa itu Pak? Paham nggak kita Pak? Paham nggak maksud Ibnu Hazmin? Sama susahnya. Nggak kebayang Pak, kita belajar nih ngaji Pak. Kita lagi ngaji ini, ada sop durian, nasi goreng spesial, martabak Mesir, coklat hangat. Silahkan Bapak sebut nama makanan-makanan itu di atas meja semuanya itu. Dengan orang belajar dalam keadaan perut lapar, mana yang lebih susah? Susah dua-duanya Pak. Dua-duanya susah. Ini nggak bisa fokus gara-gara lapar, ini nggak bisa fokus gara-gara banyak makan. Susah, dua-duanya susah. Ya. Kalau kita mau tahu mana yang lebih susah, harus kita rasakan dari keduanya. Saya tidak menemukan belum menemukan nas secara tegas dari Quran dan Sunnah yang mengatakan ini lebih susah daripada ini lebih berat daripada ini lebih berpahala daripada ini. Yang jelas sama. Inna syukur luar biasa itu makom para nabi dan para rasul. Sabar juga makomnya para nabi dan para rasul. Wallahu taala alam bisawab. Itu susah, Pak. Bayangin aja kita belajar kursinya bisa mijit, Pak. Nah, kita ngaji di situ sambil baca Quran, kursi bisa mijet gitu. Gitu kan. Tiba-tiba ada alat secara otomatis menyuapkan makanan, piscok gitu kan. Wah, belajar nggak kira-kira kita Pak? Berapa juz yang bisa kita baca dalam keadaan seperti itu? Susah. Jadi jangan kita menyangka bahwasannya orang-orang miskin saja yang susah untuk belajar. Orang-orang kaya pun susah untuk belajar Pak. Semuanya harus menundukkan hawa nafsunya. Baik. Yang penting kita jalani kehidupan yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Ada lagi Bapak dan Ibu? Baik, kalau tidak ada kita sudahi kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk semuanya dan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang ketika diberi nikmat bersyukur, diberi ujian bersabar, dan ketika berbuat dosa beristighfar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.